Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak dalam video pembelajaran fisika, materi suhu dan perubahannya, serta alat pengukur suhu. Baiklah, perkenalkan nama kakak Mila Darti dan kakak Misa Dasmi. Dan saya Muhammad Rafi Akbar. Baik adik-adik, sebelum kita masuk pada materi kita kali ini, kakak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian suhu dan perubahannya. Yang kedua, menjelaskan alat pengukur suhu. Serta yang ketiga, menjelaskan cara mengetahui suhu suatu benda. Termodinamika erat kaitannya dengan suhu, tetapi termodinamika tidak sama dengan suhu. Jadi, termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain, aliran, dan kemampuan energi melakukan suatu usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, kata suhu bukan terdengar asing lagi, bukan? Nah, pernahkah kita bertanya-tanya, pada suhu berapakah air mendidih? Pada suhu berapa air membeku? Terus pada suhu berapa orang dapat kita katakan mengalami demam? Apa sih sebenarnya suhu itu? Dan bagaimana kita mengetahui suhu suatu benda? Sebelum kita membahas definisi suhu, kakak mau bertanya dulu. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan suhu. Coba adik-adik sebutkan salah satu peristiwa tersebut. pada saat kita demam, Kak. Nah, betul sekali. Pasti di setiap kita pernah merasakan demam, bukan? Nah, ibu meletakkan tangan di dahi kita. Sebenarnya untuk apa tujuan ibu meletakkan tangannya di dahi kita? Untuk mengetahui panas dan dinginnya tubuh kita, Kak. Nah, betul sekali. Panas atau dingin yang dirasakan tangan itulah yang dinamakan suhu. Jadi, suhu itu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Maka benda yang panas memiliki derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Pernahkah kita meletakkan tangan pada suatu benda? Nah, hal yang kita lakukan tersebut untuk mengetahui suatu benda tersebut. Tangan merupakan salah satu indera perasa yang dimana tangan dapat merasakan panas atau dinginnya suatu benda. Terus, apakah tangan dapat dikatakan pengukur panas dan dingin yang handal, Kak? Pertanyaan yang bagus. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lakukan percobaan berikut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menyediakan 3 buah ember atau wadah yang masing-masing kita isi dengan air yang berbeda, yaitu air hangat, air biasa, dan air es. Setelah itu, masukkan tangan kananmu ke ember berisi air hangat dan tangan kirimu di ember berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera masukkan kedua tanganmu ke dalam ember yang berisi air biasa. Kemudian, rasakan tingkat panas air itu pada kedua tanganmu. Dari pengamatan tersebut dapat kita ketahui, tangan kanan yang kita masukkan ke air hangat akan merasakan hangat. Tangan kiri yang kita masukkan ke air es, maka akan merasakan dingin. Selanjutnya, tangan kanan dan tangan kiri yang kita masukkan ke air biasa, maka tangan kanan akan merasakan lebih dingin daripada tangan kiri. Berdasarkan kegiatan memasukkan tangan kanan ke air hangat dan tangan kiri ke air dingin, jika untuk benda yang sama ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan tangan kiri, maka memang indera perasa dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa yang kita lakukan menghasilkan suhu kualitatif yang tidak dapat kita pakai sebagai acuan. Maka suhu haruslah diukur dengan kuantitatif, alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Suhu dapat diukur menggunakan sebuah alat yang disebut termometer.
Termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos artinya panas dan meter berarti pengukur atau pembanding. Jadi termometer adalah alat pengukur panas. Adik-adik, pada pembuatan termometer terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer tersebut diukur kedua tekanan 1 atm. Di antara kedua titik tetap tadi merupakan skala suhu. Penetapan tetap bawah adalah suhu ketika es melebur, dan penetapan titik atas adalah suhu saat air mendidih. Berikut ini penetapan titik tetap termometer. Pertama, termometer Celcius. Titik bawahnya adalah 0 dan titik tetap atasnya adalah 100. Selanjutnya, termometer Reaumur. Titik tetap bawah 0 dan titik tetap atas 80. Berikutnya, termometer Fahrenheit. Titik tetap bawahnya 32 dan titik tetap atas 212. Yang terakhir, termometer Kelvin. Titik tetap bawahnya 273 dan titik tetap atas 373. Berbeda dengan titik terbawah, termometer lainnya yang bisa mencapai minus tak hingga, titik terbawah termometer Kelvin adalah angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total vertikal benda tersebut 0. Perbandingan skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Untuk mengkonversikan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus. Skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari dibagi perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Berikut ini beberapa konversi skala termometer. Adik-adik bisa perhatikan ya. Termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke adik-adik, bisa dipahami? Selain beberapa termometer tadi, kita juga bisa menentukan sendiri skala termometer. Skala termometer kita buat dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain. Syaratnya, saat menentukan titik tetap termometer harus berada dalam keadaan yang sama. Misalkan menentukan skala termometer X dan Y, maka hubungan kedua termometer ini dapat ditentukan dengan rumus TX dikurang XB per XA dikurang XB sama dengan TY dikurang YB per YA dikurang YB. Dengan XA adalah titik tetap atas termometer X, XB adalah titik tetap bawah termometer X, TX merupakan suhu termometer X, YA titik tetap atas termometer Y, YB titik tetap bawah termometer Y, dan TY suhu pada termometer Y. Nah, sampai di sini adik-adik bisa memahami tentang skala termometer ini ya.